Siapa yang minum dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selama-lamanya. Baik. Tapi dikabarkan bahwa ada orang-orang yang diusir dari telaga. Ini hati-hati. Ada orang-orang yang diusir dari apa? Dari telaga. Itu dalam sejumlah hadis diterangkan. Ketika dia sudah dekat, Nabi berkata, ya, ashabi ashabi. Ada yang dalam sebuah riwayat umatku umatku. Ini saling memperjelas ya. Karena kata sahabat itu tidak mesti bermakna sahabat Nabi ya. Dan di sini dari kebodohan orang-orang Syiah Rafidhah. Dia katakan bahwa sahabat Nabi itu diusir dari telaga. Katanya karena Nabi berkata, yang diusir dari telaga sahabatku, sahabatku. Ya, ini dari kedunguan orang-orang Syiah. Tidak paham bahasa Arab. Iya. Orang Syiah ini sekarang bercokolnya di Iran sana. Mereka itu tidak ngerti bahasa Arab. Pakai bahasa Persia mereka. Kita aja sekarang ini pengikut madhab Imam Ahmad misalnya, sampai hari ini disebut apa? Ashab Ahmad, Ashab Nawaya. Padahal Imam Ahmad sudah lama meninggalnya. Disebut Ashab Imam Ahmad. Pengikut madhab Imam Syafi'i disebut apa? Ashab Syafi'i. Sudah lama Imam Syafi'i meninggal. Jadi ashab itu tidak mesti dia satu masa. Ya, karena itu diterangkan di riwayat yang lain bahwa ashabi artinya umat beliau. Adapun sahabat Nabi SAW yang hidup bersama beliau, menemani beliau, inilah manusia-manusia yang paling berhak minum dari telaga. Iya. Paling berhak minum dari telaga. Dan siapa yang benci terhadap sahabat Nabi, itu dipastikan dia tidak akan minum dari telaga. Bagaimana mungkin minum dari telaga Nabi SAW? Orang yang benci terhadap sahabat Nabi, yang merupakan orang yang diprioritaskan minum di telaga. Jelas ya? Karena itu hati-hati. Ada yang diusir dari telaga. Nah, sifat yang diusir dari telaga ini dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Iya. Ini kata ihdath. Ini sifat umum orang yang diusir dari telaga. Dia mengada-adakan perkara baru. Dan ini mencakup 3 hal. Hal yang pertama, orang yang murtad dari agama. Hal yang kedua, orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Bid'ah perkara baru. Iya. Dan ini dari hal yang menunjukkan bahaya bid'ah. Hati-hati. Iya. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan minum dari telaga Nabi, jangan dekat-dekat apa yang disebut dengan nama bid'ah. Dan ini hadits tidak merinci bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tidak ada. Bikin-bikin perkara baru, dia tidak minum dari telaga. Iya. Kemudian yang ketiga, yang tidak minum dari telaga, masuk juga di dalamnya pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Ini hati-hati. 3 hal. Karena itu, seorang muslim, ya, hal yang paling pokok menyebabkan dia minum dari telaga Nabi, inilah yang disebabkan, diterangkan di dalam pembahasan akidah. Kenapa kita selalu mengkaji buku-buku akidah? Agar supaya kita lewat pembahasan ini. Kalau sudah lewat pembahasan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dijadikan kepada orang-orang yang minum dari telaga. Kita meyakininya, mempelajarinya, ya, mengikuti Nabi dalam hal tersebut, ya. Sehingga seorang itu menjadi orang yang paling berhak minum di dalamnya. Jelas ya? Kalau dia tidak pernah tahu keyakinan ini, ya, tidak pernah dia pelajari, apalagi dia ingkari, bagaimana dia bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Ibnu Abi Duat, atau Ibnu Abi Duat ya. Ini pentolan Jahmiyah yang mendekati pemerintah di masa Imam Ahmad, yang bisikan-bisikan pemerintah memasukkan pemahaman akidah Jahmiyah. Ibnu Abi Duat ini ketika dia meninggal, ya, itu diteriaki oleh anak-anak kecil. Jadi ketika meninggal itu jenazahnya, ya, lewat begitu, sedikit yang mengantar. Anak-anak kecil berteriak-teriak, ya, wahai malaikat maut, ya, siksa dia dengan sekeras-kerasnya.
Diteriakin gitu sama anak-anak kecil. Tidak ada ahli sunnah yang menghadiri dia sholat jenazah kecuali satu orang. Iya. Begitu satu orang ini kembali, ditanyain sama kawan-kawannya, kenapa kamu menghadiri jenazah dia sholat? Katanya, dengar dulu, saya ini sholat di situ, saya bermohon kepada ya Allah, orang ini mengingkari engkau dilihat pada hari kiamat, haramkanlah dia melihat wajahmu. Ya Allah, orang ini mengingkari telaga pada hari kiamat, haramkan dia minum dari telaga nabimu. Dia doa yang seperti itu. Dan biasanya itu amalan yang paling bagus untuk saya. Saya doakan dia supaya dia dapat apa-apa. Iya. Jelas ya? Nah, ini pemahaman mereka ya, fikih di dalam beragama mereka. Sebab ini mewarisi kehidupan kaum muslimin. Seorang membahas tentang telaga, dia cinta akan hal tersebut, dia benarkan. Dia bermohon kepada Allah supaya tetap menjadi pengikut Nabi di dunia, sebagaimana dia pengikut Nabi di dunia, dia pengikut Nabi di mana? Di akhirat, minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.